Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk Allah yang hampir menyerupai manusia. Sejak awal penciptaan manusia, Allah sudah memperingatkan agar berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Bahkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 60 dengan jelas disebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iblis selalu hadir dalam keseharian kita untuk menggoda manusia agar terjerumus dalam kesesatan sampai datangnya hari kiamat. Iblis menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Banyaknya jumlah manusia di bumi sama sekali tidak menyulitkan mereka, karena iblis juga berkembang biak. Nah, bagaimana cara iblis berkembang biak? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan bagi Anda yang belum, silahkan subscribe dulu agar kami semakin semangat membuat video-video terbaru. Setuju? Sebagaimana halnya manusia, iblis pun bisa berkembang biak. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya?" Kata turunan-turunannya dalam ayat ini menunjukkan bahwa memang iblis itu melahirkan dan berketurunan. Lalu bagaimana iblis menghasilkan keturunan? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qutubi, Mujahid berkata, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Dari hadis tersebut diketahui bahwa setiap lahir anak Adam, maka iblis juga berketurunan 9 anak. Sebagaimana hadis berikut. Dari Sabit berkata, telah sampai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menciptakan Adam, dan engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh. Maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya." Allah menjawab, "Dada-dada mereka tempat tinggal kamu." Iblis berkata, "Tambahlah buatku." Allah menjawab, "Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya 10 anak kamu. Tambah lagi ya Tuhanku. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka." Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa jumlah iblis jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Karena setiap kali manusia melahirkan 1 orang anak, maka iblis dapat melahirkan 9 anak. Seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid,
Sebagaimana dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah nama-nama iblis. Yang pertama adalah Al-Syabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah seperti menangis, histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru. Yang kedua, Al-A'war. Bagi iblis bernama Al-A'war, keberhasilan utamanya adalah ketika melihat manusia terlibat dalam tindak asusila, ia secara khusus bertugas di bagian kemaluan pria dan wanita agar mereka asyik dalam perzinahan. Yang ketiga, Al-Syaut. Keturunan iblis yang satu ini berperan dalam bidang pemberitaan. Ia berperan untuk mengotori sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya isu-isu hoax yang tak jelas kebenarannya merupakan ulah dari kesuksesan si iblis Al-Syaut. Yang keempat, Al-Walhan. Walhan adalah pengganggu dan pemberi keraguan-raguan dalam setiap melaksanakan wudhu, sholat, dan ibadah lainnya. Dengan sebab mengulang wudhunya, maka akan banyak air yang terbuang dan mubazir. Ia juga meragu-ragukan kita dalam sholat, supaya sholat kita tidak khusyuk. Demikian juga ibadah yang lain. Kelima, Al-Khanzab. Anak iblis satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tidak khusyuk saat sholat, dan lain-lain. Masih banyak lagi beberapa keturunan iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Para iblis sadar benar bahwa vonis kutukan Tuhan takkan pernah dicabut kembali hingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emas Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka. Di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama, dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silahkan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.